Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Khalil Gibran dan rekan saya Muhammad Ketsar Ali Abiwahid. Kami akan mempresentasikan perancangan basis data Point of Sale atau POS dengan PL SQL untuk optimalisasi manajemen coffee shop. Tujuan proyek, ada 3 tujuan proyek yang kami kembangkan ini, yaitu yang pertama, membangun sistem database yang terintegrasi. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem database yang mampu mengelola berbagai entitas penting, seperti kategori produk, data produk, informasi pengguna, detail transaksi, dan stok bahan. Dengan sistem yang terstruktur, pengelolaan data menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah diakses. 2. Mengotomatisasi proses pengurangan stok bahan. Untuk memastikan akurasi dalam pengelolaan inventaris, sistem ini dilengkapi dengan mekanisme otomatis berupa trigger yang akan mengurangi stok bahan secara real time setiap kali terjadi transaksi. Hal ini membantu mencegah miss atau kesalahan pengguna dalam pencatatan dan memastikan ketersediaan bahan tetap terpantau dengan baik. 3. Mencatat aktivitas pengguna dalam log transaksi. Sistem juga dirancang untuk mencatat setiap aktivitas penting yang dilakukan oleh pengguna, seperti pembuatan transaksi baru atau perubahan data. Fitur ini berfungsi sebagai audit trail yang membantu dalam memantau kinerja pengguna, meningkatkan transparansi, dan memperkuat keamanan data. Sehingga aplikasi ini relatif aman jika diterapkan pada coffee shop. Jadi jika ada kesalahan pada transaksi atau input data, bisa di-track melalui log aktivitas ini, user mana yang melakukan kesalahan, sehingga bisa langsung dikonfirmasi pada user tersebut. Struktur database. Oke, saya akan menjelaskan ERD struktur database ini. Pertama kita mulai dari pengguna dulu. Di sini ada tabel pengguna, yaitu ada field pengguna ID, username, password, dan peran. Lalu ada tabel transaksi, terdiri dari transaksi ID, pengguna ID, tanggal transaksi, dan total. Transaksi dan pengguna ini dihubungkan dengan foreign key pengguna ID ya. Jadi primary key dari tabel pengguna, yaitu pengguna ID, merupakan foreign key dari tabel transaksi. Di tabel transaksi terkoneksi dengan detail transaksi. Pada tabel detail transaksi ini terdapat field, detail ID, transaksi ID, produk ID, jumlah, dan harga. Pada detail transaksi ini terkoneksi dengan tabel transaksi dengan foreign key transaksi ID. Lalu, detail transaksi terkoneksi dengan tabel produk. Di sini ada field produk ID, nama produk, kategori ID, harga, stok, dan deskripsi. Produk ini terkoneksi dengan tabel kategori, di mana pada tabel kategori ada kategori ID dan nama kategori. Kategori ID ini sebagai foreign key pada tabel produk. Lalu lanjut, untuk produk juga terkoneksi pada resep produk. Pada resep produk, ini ada field resep ID, produk ID, bahan ID, dan jumlah bahan. Pada resep produk ini terkoneksi dengan produk ID, maksud saya terkoneksi dengan tabel produk dengan foreign key produk ID. Lalu resep produk
terhubung dengan tabel bahan, yaitu di sini ada bahan ID, nama bahan, dan stok. Bahan dan resep produk ini saling terkoneksi dengan foreign key bahan ID. Selanjutnya, untuk penjelasan struktur database, ada tabel kategori, yaitu untuk menyimpan data kategori produk, data tabel produk untuk menyimpan detail produk, nama, harga, stok, dan deskripsi. Lalu ada tabel pengguna untuk menyimpan data admin dan kasir. Lalu ada tabel transaksi dan detail transaksi, gunanya untuk mencatat data transaksi, penjualan, dan rinciannya, terdiri dari produk, jumlah, dan harga. Lalu ada bahan dan resep produk, untuk mengolah stok bahan dan komposisi bahan untuk setiap produk. Lalu ada log transaksi yang mencatat aktivitas pengguna terkait transaksi. Lalu ada fitur utama yaitu trigger, yang ini berfungsi untuk otomatis mengurangi stok bahan saat terjadi transaksi. Dengan cara kerjanya, yaitu setelah data baru ditambahkan ke tabel detail transaksi, trigger ini memanggil fungsi update stok bahan yang berguna untuk menghitung jumlah bahan yang harus dikurangi berdasarkan resep produk yang terjual. Untuk perintahnya, yaitu ada create trigger after insert underscore detail underscore transaksi after insert on detail underscore transaksi for each row, yaitu untuk setiap row. Lalu execute function update stok bahan. Nah, fungsi update stok bahan ini dieksekusi setelah ada detail transaksi yang masuk. Setiap transaksi otomatis mengurangi stok bahan tanpa perlu update manual. Ini mengurangi atau meminimalisir human error. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Getsa. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai fitur utama, di mana fitur utamanya akan saya jelaskan yaitu store prosedur. Jadi, kami membuat store prosedur dengan nama insert transaksi. Jadi, fungsi yang kami buat ini digunakan untuk menyederhanakan pencatatan transaksi, kemudian untuk menghitung total penjualan, dan untuk validasi data. Jadi, untuk cara kerjanya, yang pertama, memvalidasi apakah jumlah produk dan jumlah pembelian ini sesuai. Apabila sesuai, maka data tersebut akan disimpan ke dalam tabel transaksi dan detail transaksi. Nah, ketika itu sudah disimpan, maka akan dihitung total harga secara otomatis. Untuk implementasinya, query yang kami gunakan, yang pertama kami memanggil keyword call, kemudian kami sertakan juga nama fungsi store prosedur yang kami buat, karena di sini insert transaksi, kami panggil di sini insert transaksi, dan di dalam fungsi ini terdapat 3 parameter. Ada nilai 2, array 1,5, dan array 2,3. Nah, nanti hasilnya transaksi itu akan langsung tercatat lengkap dengan detail produk, jumlah, harga, dan total pembayaran. Ya, baik, untuk lebih jelasnya, pada query call insert transaksi ini, parameter pertama yang bernilai 2 ini nilainya kasir, yaitu user yang melakukan transaksi. Kemudian parameter kedua yang argumennya itu array 1,5, yaitu ID produk yang dibeli oleh si pengguna ID yang melakukan transaksi. Nah, karena ID satunya yaitu kopi Arabica dan ID 5 itu teh manis, artinya kasir ini melakukan input data kopi Arabica dan teh manis ke dalam
table transaksi, dan parameter ketiga pada insert transaksi diisi dengan argumen array 2,3, yang artinya kasir memasukkan 2 unit produk kopi Arabica dan 3 unit es teh manis. Jadi dia sequence berdasarkan urutan gitu untuk unitnya. Jadi prosesnya, sistem itu ketika kasir menginputkan data ini ke dalam tabel transaksi, maka sistem akan mencatat transaksi ke tabel transaksi dan detail transaksi. Kemudian trigger yang fungsinya after insert detail transaksi itu nanti akan otomatis mengurangi stok bahan sesuai resep, seperti itu. Nah, ketika itu sudah masuk ke dalam table transaksi, kita bisa melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa yang diinputkan oleh si pengguna itu sudah benar-benar masuk. Ada query yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan, yaitu query select. Jadi untuk mengecek hasil transaksinya, kita bisa mengetikkan select bintang from transaksi. Nanti akan muncul semua transaksi yang dibuat oleh si pengguna tersebut di dalam table transaksi. Untuk hasilnya ada di sebelah kanan. Di sini ada ID transaksinya 1, pengguna ID-nya 2, ada tanggal transaksinya, dan total transaksinya sebesar 90.000. Dan kita juga bisa mengecek detail transaksi. Untuk query-nya itu dengan menggunakan select bintang from detail transaksi. Maka akan muncul detail ID produk yang diinputkan oleh si pengguna tersebut di dalam detail transaksi, di mana ID-nya itu ada ID transaksinya 1, merujuk pada table transaksi, kemudian produk yang dipesan di sini benar, yaitu produk dengan ID 1 dan ID 5, jumlahnya 2 dan 3, 2 untuk kopi Arabica, dan 3 untuk es teh manis. Untuk total harganya, untuk kopi itu 30.000 jadi 60.000 karena pesan 2, dan es teh manis karena di harganya per unitnya 10.000, pesan 3 jadi 30.000. Kalau di total itu benar sebesar 90.000. Jadi kesimpulannya bahwa database yang dirancang ini mampu mengelola proses penjualan secara otomatis dan efisien melalui implementasi trigger dan store prosedur. Jadi sistem ini memastikan bahwa stok bahan ini dapat terupdate secara real time karena trigger after insert detail transaksi yang otomatis akan mengurangi stok sesuai jumlah produk yang terjual. Kemudian ini juga akan melakukan pencatatan transaksi lebih cepat dan akurat dengan mengimplementasikan store procedure, yaitu insert transaksi, karena fungsi tersebut dapat menyederhanakan input data, kemudian akan menghitung total penjualan secara otomatis, serta melakukan validasi secara otomatis. Yang ketiga, ini juga akan efisiensi kerja itu akan meningkat karena sistem akan meminimalisir kesalahan secara manual dalam pencatatan transaksi maupun pengelolaan stok. Dengan demikian, database yang kami rancang ini dapat mendukung pengelolaan penjualan lebih efektif, minim resiko, human error, dan siap digunakan untuk skala bisnis yang lebih besar. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.